Pertama sekali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang ditumpangkan kepada awak, baik yang ketek maupun yang gadang. Contoh yang keteknya adalah kita mangok. Mangok lai tahu Bu? Lai, bernafas. Tuh, kalau sekarang kita pikirkan, bernafas itu adalah contoh nikmat yang sepele kita rasakan. Sekali kate, sekali bawah, sekali kate, sekali ke bawah. Setiap detik kita melakukan hal tersebut, menghirup oksigen itu. Tetapi apa? Allah mengasih nikmat itu, nikmat yang kita anggap sepele itu secara gratis. Nah, doh membayi doh. Kalau ibu-ibu ingin membayi, apa bayi yang bodoh? Oh, nemo. Kalau ibu-ibu ingin membayi, ambil oksigen bernafas, apa bayi dah? Allah kasih gratis pada awak. Nah, ada Allah minta bayaran dah. Bahkan jika kita syukuri kata Allah, kalau bersyukur awak atas oksigen ini yang Allah titipkan itu, Allah tambah. Bagaimana cara Allah menambah? Melancarkan selalu oksigen yang kita hirup di setiap harinya. Oksigen ko namanya sepelenya tapi sungguh tinggi nilai jualnya. Kalau ibu pernah ke rumah sakit Jambak, lihatlah orang-orang di rumah sakit itu yang pakai infus atau yang pakai oksigen Bang. Inyo membayi itu hanya untuk mangok, hanya untuk bernafas saja mereka membayar. Membayar dia. Berapa banyak oksigen yang dia pakai segitu. Begitu banyak juga uang yang harus dia keluarkan. Bagabi oksigen dipakai harus sesuai nilai jual oksigen itu, uang yang dia harus keluarkan. Nah, awak nasi dia kasih Allah gratis. Mari sama-sama awak bersyukur. Layu bersyukur tu Bu. Alhamdulillah. Contoh bukti syukurnya nampakmu kini malam kabar gini 22. Masih banyak awak melakukan ibadah qiyamul lail, solat tarawih. Sedangkan di kampung-kampung sebelah nampaknya solat tarawih itu ibarat ikwa manci. Lai tahu ikwa manci Bu? Ekor tikus. Gadang pertamanya ketek habis. Tinggal bertiga, tinggal berdua leh. Malam pertama banyak. Malam kedua banyak sabu sampai malam terakhir bisua malam 29.30 tinggal berdua dan bertiga leh. Tapi alhamdulillah siko masih banyak orang bersyukur nampak ini juga. Bukti nyatanya ini masih banyak kita melakukan sholat tarawih, meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang proklamator umat yang telah berhasil membawa kita semua ini dari kancah kejahilan sampai yang berilmu pengetahuan. Manisnya ilmu itu bisa kita rasakan pada saat sekarang ini. Kalaulah bukan karena manisnya ilmu, kita tidak akan mau dengan cuaca sedingin ini, kita mau melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikarenakan manisnya ilmu. Contoh manisnya ilmu lagi. Dunia sekarang ada di dalam genggaman kita. Apa yang terjadi di luar negeri sana nampak di tangan awak. Apa yang sedang terjadi yang viral di luar sana bisa kita mengaksesnya. Itu tanda bukti perjuangan Rasulullah SAW membawa kita dari umat jahiliyah kepada umat yang berilmu pengetahuan. Wajar alias pantaslah hendaknya kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. 3 poin puasa yang harus kita ketahui pada bulan suci Ramadan ini. Ramadan mendidik umatnya kepada 3 poin ini. Mengasah
manusia kepada 3 poin penting ini. Apa poin penting pertama? 1. Ramadan mengajarkan umatnya, mengasuh umatnya, mengasah umatnya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin penting Ramadan itu. Melatih umatnya supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir ayat tuh, di akhir ayat surah Al-Baqarah ayat 183 tuh, la'allakum tattaqun. Semoga kalian semua bertakwa. Sadualah umat manusia yang Islam beriman kepada Allah, mencari derajat yang ciek kau. Berebutan mencari derajat yang satu ini. Derajat apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah tidak akan melihat siapa kamu. Allah nak memandang wajah awak dah. Cantik kah awak? Ganteng kah awak? Kayu kah? Banyak harta kah? Tinggi jabatan awak? Allah nak memandang itu. Allah memandang hati kita itu. Seberapa bersih hati kita itu, seberapa baik perbuatan kita itu, sehingga dinilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam firman tadi juga dihimbau kepada manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan siam, puasa, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau hanya menahan lapar dan haus saja, ayam, saya tahu ayam bu, ayam dah tahu ayam dah. Indah aja bu dah, capek lah start je. Jangan ayam kali, mungkin ayam pembahasan gini kau aja. Lanjut melah je kan ayam kali. Kalau hanya menahan lapar dan haus saja, ayam 21 hari malam tak ada turun-turun dah. Nadoh mencari makan gitu. Tetap makan ayam tu 21 hari tu. Nah awak seharinya. Kalau hanya untuk itu ya, hanya untuk menahan lapar dan haus saja puasa apa? Lebih hebat ayam daripada awak. Tapi tidak usah puasa ayam. Tetapi puasa kau mengajarkan awak, yaitu bagaimana cara menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa atau hal-hal yang dapat mengikis pahala puasa awak. Karena kata Nabi, banyak di antara umatku katanya yang aku takutkan. Banyak di antara umatku yang berpuasa tetapi dia hanya menahan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan pahala, sama seperti ayam. Kenapa? Karena dia puasa tapi masih menggunjingkan orang lain. Dia puasa tapi masih melakukan kemaksiatan di jalan Allah. Dia puasa tapi masih meninggalkan solat fardu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kini puasa tapi sembahyang ditinggal Dia puasa mulai di pertama puasa sampai 30 hari puasa. Tapi solat fardu ditinggal Ibarat 30 hari puasa 30 dikali 0. 0 dah hasilnya. Tidak bisa ditinggalkan ibadah yang diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada orang bertanya, puasa itu rahasia Allah, Ustaz. Tidak bisa kita mampu dah. Memang rahasia Allah, tetapi salah satu syaratnya saja kita telah tidak bisa mampu mengakuinya, maka telah nyata puasa itu tidak diterima oleh Allah. Kenapa syaratnya itu? Syarat puasa itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam itu mendirikan sholat, puasa pada bulan suci Ramadan. Orang yang meninggalkan sholat berarti tidak Islam. Nah, bagaimana cara puasa kita diterima itu? Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Maka daripada itu, marilah selalu kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Momentum Ramadan ini yang pertama itulah mengajak atau melatih umat manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilatih oleh Allah. Mulai dari menahan imsak tadi sampai berbuka, dilatih oleh Allah. Sama seperti kemarin dilatih
Apa yang dilatih? Ketaatan, kesabaran, keimanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dilatih semuanya. Makanya terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.